Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan di dalam pengisian si halal melalui akun ptsp.halal.go.id. Sebelumnya kita masuk ke dalam ini create account, kemudian kita klik pelaku usaha, kemudian nama, kemudian email, pramudia.gmail, kemudian .com, kemudian password, kemudian klik send. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini, yaitu tadi sama cari email yang tadi, yaitu pramhendarta@gmail.com, kemudian login. Akan muncul seperti ini, kemudian kita tutup. Kemudian kita baca, pilih asal dari pelaku usaha. Jika berasal dari luar negeri maka tekan tombol next, kemudian tekan mengisi isian pendaftaran. Jika berasal dari dalam negeri maka pilih kategori pelaku usaha, masukkan nomor NIP, akan tampil informasi data pelaku usaha, kemudian tekan lanjut untuk melanjutkan pendaftaran. Kita lanjut, tutup. Kemudian asal pelaku usaha kita klik dalam negeri, kemudian next, kemudian nomor induk berusaha kita isi 021 00 49 126. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini akan muncul nomor induk berusaha, nama perusahaan, kemudian alamat, tempat industri, kemudian NPWP, kemudian kategori pelaku usaha. Kemudian di sini juga akan muncul KBLI. KBLI yaitu 47112 merupakan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan diminum. Kemudian nama usaha, kemudian alamat, kemudian modal usaha, kemudian klik selesai. Kemudian klik sertifikasi, kemudian klik pelaku usaha, kemudian edit. Setelah diedit, kita bisa mengisi kolom-kolom yang masih kosong, misalnya yaitu kolom penanggung jawab, kolom pabrik, kemudian outlet, kemudian penyelia halal. Kita isi satu-satu ya. Kemudian nama penanggung jawab kita klik, copy, kemudian klik paste. Nomor kontak kita isi, nomor kontak pelaku usaha, kemudian nama email kita klik, copy, paste, kemudian kita simpan. Oke. Akan muncul seperti ini. Kemudian aspek legal ini sudah keluar, yaitu NIB dan NPWP. Ini nomor dokumen NIB dan nomor dokumen NPWP. Kemudian nama pabrik. Nama pabrik kita tulis sesuai dengan isian pelaku usaha, yaitu nama pabrik yang diajukan. Kemudian alamat bisa kita copy di atas, alamat perusahaan, kabupaten, kota Sidoarjo,
provinsi, kita klik Jawa Timur, kita isi Jawa Timur, kemudian negara Indonesia, kemudian kode pos 61223. Kemudian status, kita klik milik sendiri, kemudian tambah. Milik sendiri, kita klik, kemudian ini sudah keluar, yaitu ID, nama pabrik, alamat, kabupaten, provinsi sudah terisi semua. Kemudian kita simpan. Oke, lanjut ke pabrik, kemudian nama outlet. Nama outlet jika ada, jika tidak ada tidak usah diisi. Di sini tidak ada nama outletnya. Kemudian kita lanjut ke penyelia halal. Penyelia halal jika muslim kita bisa mengisikan dengan nama penanggung jawab. Tetapi jika non muslim maka kita harus mencari penyelia dengan agama muslim dan sudah memiliki sertifikat penyelia. Kemudian nomor KTP, nomor KTP, jika belum mengumpulkan KTP tidak usah diisi dulu, tidak apa-apa, kemudian tambah. Nah, kemudian klik SK penetapan penyelia halal. Sudah seperti ini, kemudian download, kemudian dimasukkan. Kita masukkan ke baru. Oke, sip. Kita kembali lagi ke depan, pilih nomor KTP, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, ini ada KTP, kita klik open, kemudian tambah. Oke. Kemudian diklik, nomor kontak diisi 0821 399 481 212, simpan. Oke, kemudian masuk. Setelah semua data sudah diisi, kemudian kita masuk ke dalam sertifikasi pengajuan self-declare. Layanan, kita lihat, kemudian daftar, klik daftar, tunggu sebentar. Oke, kita lalu edit, klik edit. Nah, ini jenis pendaftaran self-declare, klik kode fasilitas sehati 212. Cari. Kemudian nomor surat permohonan yaitu diisi misalnya 001, kemudian surat
permohonan pernyataan SPP, strip, tanggal pemohon yaitu misalnya 07 bulan 10 tahun 2022, tanggal pemohon, klik sini, klik, pilih jenis layanan makanan, kemudian jenis produk kita pilih yaitu kelompok bahan lainnya, merek dagang yaitu Dantis. Area pemasaran kita klik nasional. Area pemasaran bisa kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Kalau misalnya pemasarannya masih di dalam kota saja, kita klik kabupaten atau kota. Kemudian pilih lokasi pendamping. Kalau nasional, kita klik nasional. Kemudian Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, kita klik nama pendamping yaitu misalnya Makrita Hanum. Oke. Sehati 221, cari. Kemudian nama sudah ada, nomor kontak, email sudah, kemudian kita simpan. Kemudian nama pabrik sudah ada, outlet tidak ada, penyelia halal sudah ada. Ini dibuang salah satu aja karena sama saja. Karena ini sudah ada. Kemudian nama daftar nama bahan kita klik. Daftar nama bahan. Ini pelaku usaha saya membuat kue. Jadi nama bahan yang pertama kita klik tepung terigu. Kemudian nama merek produk. Kita cari di sini. Pencarian sertifikat halal. Ini internetnya agak lama. Merek produk. Nah, kita klik nama produk di sini, tepung terigu. Tepung terigu. Kemudian cari, klik. Oke. Di sini banyak macam nama. Misalnya menggunakan tepung terigu biru, kita klik, copy, masukkan ke sini merek, paste, klik lagi, kita copy lagi, nomor sertifikat, kita masuk ke halal lagi, nomor sertifikat, paste, kemudian produsen, kita klik, copy, kemudian paste, masa berlaku sertifikat, kita copy, masukkan ke dalam sini, kemudian paste, tambah. Nah, di sini sudah keluar. Nama bahan tepung terigu, merek tepung terigu, terigu biru, produsen PT Fugui Flour and Grain Indonesia, nomor sertifikat sekian, tanggal berlaku ini. Kemudian kita ngelis lagi nama bahan baku yang digunakan di dalam pembuatan kue. Misalnya gula. Merek produk gulaku. Kemudian kita cek sertifikat halal BPJPH. Kita klik di sini nama gula. Gulaku. Klik. Bentar, ini agak rusak ini. Oke, kita cari. Di sini ada gulaku tebu 1000 gram, ada 100 gram, ada 200 gram. Kita pakai yang 1000 gram ya. Klik, copy, kemudian masukkan ke sini.
paste, kemudian pencarian nomor sertifikat, kita copy, kita paste, kemudian produsen, copy, oke, kemudian tanggal berlaku, kita copy, paste, oke, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian lagi nama bahan yang digunakan, misalnya ragi instan, kita klik lagi di pencarian sertifikat halal. Di sini kan sudah terbuka, jadi nggak usah buka ke sini lagi, langsung ke pencarian sertifikat halal, langsung ditulis ragi instan, kemudian cari, tidak ada ditemukan, coba ditulis ragi saja. Nah, di sini ada ya ragi instan. Kita pakai ragi Capvita, copy, kemudian klik, paste, kemudian lagi kita klik nomor sertifikat, klik, paste, kemudian produsen, copy, klik, paste, kemudian tanggal masa berlaku, copy, paste, kemudian kita tambahkan. Oke, kita masuk, udah ada tepung terigu, gula, ragi instan. Selanjutnya kita tuliskan butter, kita klik, kemudian tulis butter, kemudian klik cari. Nah, di sini banyak macam-macam butter. Kita cari yang cocok dengan butter produk kita, yang biasanya kita pakai di dalam pembuatan kue. Kita cari lagi. Kita pakai orchid butter, kita klik, copy, kemudian paste, klik lagi ke sini, copy. Nah, kita masukkan nomor sertifikatnya, kemudian nama produsen, copy, paste, kemudian kita cantumkan tanggal berlaku sertifikat. Oke, kita tambah. Nah, ini sudah ada semua ya, ada tepung terigu, gula, ragi instan, dan butter. Kemudian kita klasifikasi produk. Jika bahan baku yang ibu atau bapak gunakan itu lebih dari 5 atau lebih dari 10, tidak apa-apa, ditulis semua di sini, kemudian dicari produsennya, cek sertifikat halal. Tetapi kalau untuk nama bahan seperti sayuran atau telur, itu tidak usah memakai cek sertifikat halal, karena itu merupakan positive list. Misalnya seperti ini, telur ya, kita tuliskan telur. Ini dihapus, tidak usah pakai merek produk. Kemudian produsennya dari peternak ayam petelur.
Kemudian tidak usah pakai nomor sertifikat, tidak usah pakai masa berlaku sertifikat, langsung kita tambahkan, klik tambahkan. Di sini keluar telur. Kemudian klasifikasi produk kita pilih. Kemudian rincian produk, nama produk. Bentar ya. Nama produk yaitu cake roll. Kemudian merek, kita lihat mereknya yang di atas tadi, Dantis. Kita copy, kemudian klik, paste, pilih foto produk. Nah, ini foto produknya. Open, kemudian tambah. Setelah itu kita input bahan. Setelah ditambahkan akan muncul seperti ini. Kemudian kita input bahan. Klik, kita centang. Cake roll menggunakan bahan apa saja? Menggunakan butter, gula, ragi instan, telur, tepung terigu. Simpan. Tunggu. Nah, sudah tersimpan. Ini seperti ini. Nama produk yaitu cake roll, merek Dantis, foto sudah ada, jumlah bahan yang digunakan 5, input bahan. Nah, sudah ada ya. Kemudian proses produksi yaitu cara pembuatan cake roll. Pertama, kita siapkan bahan. Jadi di sini kita mengisinya itu mulai dari penyiapan bahan, kemudian penimbangan bahan, sampai dengan pengolahan dan pengemasan. Jadi harus lengkap. Pertama kita siapkan bahan, penimbangan bahan. Kemudian kita masukkan telur, gula, dan ragi. Lalu mix sampai mengembang. Setelah mengembang, masukkan tepung terigu dan tepung terigu. Aduk menggunakan spatula. Dan setelah rata, kita masukkan butter yang telah dicairkan. Aduk lagi dengan spatula. Setelah rata, masukkan ke dalam loyang yang sudah dioles dengan butter dan tepung tipis. Kemudian panggang dengan api sedang cenderung kecil. Jadi di sini ibu-ibu atau bapak-bapak harus jelas di dalam memberikan cara pembuatan. Cenderung kecil selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan
pindah ke dalam wadah yang siap untuk dikemas. Seperti ini, kemudian kita simpan, klik simpan sukses, kemudian pernyataan pelaku usaha, kemudian kita klik setuju. Nah, kita download ikrar. Oke, kemudian kita kembali lagi. Oke, kemudian kita mengisi SJBH. Nah, ini kita isi SJBH ya. Edit lagi. Nah, di sini ada kolom sistem jaminan produk halal atau SJBH, nanti kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi SJBH.